Pembacaan hari ini diambil dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di tempat ini. Satu sukacita bisa berbagi dan juga sharing mengenai firman Tuhan dan terkhusus dalam pelayanan kami di Kaltara. 20 tahun yang lalu, saya masih ingat ketika pertama kali saya menginjakkan kaki ke Tarakan. Bersama dengan keluarga di situ saya mengenal yang namanya Gereja Anglikan. Masa itu pelayanan Gereja Anglikan di Tarakan dilayani oleh Pastor Flora bersama dengan Kak Kris dan juga Abang Samuel Mak. Dan di situ satu hal yang menarik adalah melalui pelayanan gereja ini, saya pribadi sangat diberkati. Saya memang lahir sebagai Kristen, di keluarga Kristen, setiap hari, setiap minggu ke gereja, sekolah minggu, bertumbuh di situ, tetapi sesungguhnya hati dan iman itu belum bertumbuh. Ketika sampai di Tarakan, oleh karena pelayanan ini, saya mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dan disitulah permulaan di mana hidup saya diubah menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, bukan pribadi yang hanya tahu beribadah, bukan pribadi yang hanya tahu pergi sembahyang, tetapi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Dan 19 tahun yang lalu di tempat ini, saya mendengar panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup saya menjadi seorang full-timer. Dan selama 3 bulan saya di Tawau, di St. Patrick dilatih menjadi seorang staf gereja, dipersiapkan untuk pelayanan di Tarakan. Dan saya melihat bahwa hal ini luar biasa karena semua yang telah kami rencanakan dari awal itu berbeda daripada rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa panggilan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan rencana Tuhan itu indah pastinya. Dan tentunya Tuhan tidak pernah salah di dalam segala rencananya. Dan sama halnya dengan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Kristus. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita dipanggil Tuhan dengan cara yang unik. Cara yang luar biasa. Masing-masing kita punya cerita. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Satu hal yang saya yakini, sebesar apapun dosa kita, tidak bisa mengalahkan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Walaupun dia harus terpaksa mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, tetapi dia tidak pernah menutup hati dan matanya untuk bagaimana mereka merencanakan rencana keselamatan bagi umat manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus telah diutus sebagai sebuah tanda bukti kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap manusia yang berdosa mengenal dia, bertobat, menerima kasih Allah, dan tidak akan binasa. Oleh karena kasih, Yesus meninggalkan tata kemuliaannya, turun ke dunia ini, mengosongkan dirinya, dan tunduk kepada Allah, taat sampai mati. Dan saat dia bangkit kembali, dia hendak naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat agung, yang dimana telah dibacakan di dalam Injil Matius 28 ayat 18 hingga ke 20. Dan inilah panggilan Allah dalam kehidupan kita. Panggilan Allah
yang tidak pernah berhenti dikumandangkan dari zaman dulu sampai saat ini. Yang dimana juga saya ingin membawa kita untuk mengerti melalui Matius 28 ayat 18 hingga 20 dengan satu tajuk, yaitu panggilan. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak yang telah diperbuatnya dalam kehidupan kita. Rancangannya indah dan Dia begitu baik. Dia yang mengerti segala keperluan kita dan Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, panggilan Allah tidak pernah berhenti dan terus dikumandangkan sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap pribadi dalam pribadi kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan sebagai satu ungkapan syukur kita bahwa Tuhan telah begitu baik. Dan saya rindu kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah bentuk ungkapan syukur kita kepada Dia. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya bersyukur karena pelayanan misi daripada gereja St. Patrick Tawau, yang dimana 24 tahun yang lalu telah mengutus misionaris sampai ke Tarakan. Sehingga melalui pelayanan misi ini, saya jiwa yang terhilang dapat melihat keselamatan Tuhan. Dan itu bukan hanya saya saja, saya percaya banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan misi. Ini menggambarkan betapa pentingnya panggilan misi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita semua dipanggil bukan untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi saya percaya bahwa kita terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu menjadi seorang murid. Kita nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang hanya tahu beribadah saja. Tetapi kita ingin menjadi orang Kristen yang tahu bagaimana berjalan mengikuti jejak Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Itulah artinya menjadi murid Kristus. Coba katakan kepada teman kiri kanan Anda. Katakan bahwa engkau bukan Kristen tetapi engkau adalah murid Kristus. Kamu bukan hanya orang Kristen tetapi engkau adalah murid Kristus.
Kristen dan murid Kristus punya sebuah perbedaan yang besar. Kristen hanya sebagai sebuah status, tetapi murid Kristus, dia mengemban status itu dan berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Yesus Kristus telah memberi teladan. Dia tunduk kepada Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan tempat yang ternyaman, terindah di surga. Dia turun ke surga, turun ke dunia. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk satu tujuan, yaitu memberitakan keselamatan Allah. Dan melalui dirinya sendiri, dia telah membawa kita untuk mengerti tentang panggilan dalam amanat agung yang dia beritakan sebelum dia terangkat ke surga. Dia ingin kita meneruskannya. Dia ingin kita berjalan bersama dengan dia. Dia ingin kita menjadi pribadi yang mengerti dan juga berjalan di dalam teladan dia. Inilah panggilannya, yaitu di mana kita dipanggil untuk tunduk kepada otoritas Allah. Kita tahu bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa, segala otoritas, baik di surga dan di bumi dimiliki oleh Yesus. Dan oleh kuasa yang sama, dia memberikan itu kepada setiap pribadi kita, bukan untuk dinikmati. Kalau kita melihat dalam kisah para rasul, pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai murid Kristus, kita diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk tunduk di bawah otoritas Allah, untuk tunduk di bawah kuasa Allah, dan siap dipakai Tuhan. Kenapa kita harus belajar untuk tunduk kepada otoritas Allah? Karena melaluinya kita belajar bagaimana menyangkal diri dan memikul salib. Banyak orang Kristen yang berkata bahwa memikul salib itu sulit. Tetapi saya yang katakan, memikul salib itu tidak sulit. Kalau yang paling sulit adalah menyangkal diri. Karena kalau kita tidak bisa menyangkal diri, maka jangankan pikul salib, pikul kursi pun susah. Kita diajar untuk menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Tunduk kepada otoritas Allah. Kita harus belajar untuk merendahkan diri kita, untuk menyangkal diri kita. Untuk menyangkal apa yang kita inginkan. Kita rela meletakkan semua harapan kita, semua cita-cita kita, semua keinginan kita. Bahkan segala kenyamanan yang kita miliki untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk melakukan kehendak Allah di luar kehendak kita. Zaman sekarang terutama di Indonesia banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Banyak orang Kristen yang rindu punya kuasa. Kuasa menyembuhkanlah, kuasa berdoa, tumpang tangan dan sebagainya lah ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencari kepentingan diri. Saya tahu mungkin di sini sudah banyak yang mendengar di TikTok. Ya. Give. Semua pelayanan, semua berujung-ujung kepada duit, uang. Kehilangan penyangkalan diri yang tulus untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Zaman dahulu banyak sekali firman Tuhan yang diajarkan tentang penderitaan. Bagaimana kita dipanggil untuk menderita. Bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi akhir zaman. Tetapi zaman sekarang kita melihat banyak orang Kristen yang tidak suka dengan khotbah-khotbah demikian. Banyak orang Kristen yang lebih suka khotbahnya apa? Berkat, berkat, dan berkat. Kita tidak dipersiapkan untuk menyangkal diri. Kita tidak dipersiapkan untuk memikul salib. Kita kehilangan esensi daripada mengikut Kristus. Yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Siapkah kita tunduk kepada otoritas Allah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan.
bukan melakukan apa yang kita inginkan. Dalam pelayanan misi banyak hal sekali yang kami alami. Dan saya percaya bahwa apabila kita tidak memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan misi, maka kita sulit untuk memahami tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika saya bertanya kepada orang-orang, siapkah untuk ke Tarakan? Siapkah untuk ke Nunukan, ke Semenggaris? Pertanyaan pertama apa? Berapa jauh itu Tarakan? Dan saya bilang, hanya 4 jam. Dan itu sudah bikin mereka syok. Hah? 4 jam? Saya belum sambung ke Tanjung Selor 1,5 jam. Ke Malinau sambung lagi 5 jam. Sampai ke Skalentaka sambung lagi 5 jam. Ke Semenggaris lagi sambung mungkin 4 jam. Terkadang ketika kita di dalam zona nyaman, kita telah terbuai dengan berkat-berkat yang Tuhan persiapkan untuk kita. Kita terbuai dengan semua, kita tenggelam dengan semuanya itu. Sehingga ketika kita bicara soal misi, kita nggak siap. Dan kita tidak mampu memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan misi. Padahal firman Tuhan katakan bahwa setiap kita telah diberikan kuasa. Bukan untuk berdiam diri. Bukan hanya untuk menikmati segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk kita menjadi saksi. Menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang mungkin tempat di mana engkau berada. Mungkin di Tawo. Tawo adalah Yerusalemmu. Di Samaria dan Yudea. Itu mungkin di luar bandar. Atau mungkin di Tarakan, di Nunukan, di Semenggaris. Dan sampai ke ujung bumi. Sudah sampaikah engkau ke Yudea dan Samaria? Sudah sampaikah engkau ke ujung dunia? Saya tahu banyak orang-orang di sini yang mungkin sudah sampai ke Israel mungkin ya. Sudah ke Israel, sudah ke Eropa, ya. Sudah sampai ke Yerusalem yang asli. Sudah sampai ke Yudea yang asli. Tetapi ketika dicabat, ayo ke Tarakan. Ayah, susah 4 jam. Dari sini ke Israel berapa jam? Saya belum pernah ke Israel. Berapa jam dari sini ke Israel? 1 hari penerbangan? Rela. Bayar 30K? Rela. Ke Tarakan cuma 200 ringgit. Pulang pergi 400 ringgit. Hanya 4 jam. Ke Nunukan lebih cepat lagi. 1 jam. Paling lama 3 jam lah kalau itu feri rusak. Waktu kami dari Nunukan ke sini, harapan kami sampai tengah hari ya, supaya boleh menikmati namanya casau dan saunyu. Ya, kami ini seperti orang hutan yang keluar kota, minta maaf. Ternyata kami dihalang, sampai tengah laut feri kami terhenti 1 jam karena engine rusak. Sampai di Tahu sudah pukul 3. Tidak dapat casau sudah. Tapi dapat ayam lah. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, saya percaya bahwa otoritas Allah adalah membuat kita menyadari betapa pentingnya menjadi seorang pribadi yang bernama saksi Kristus. Menjadi seorang pribadi murid Kristus. Bukan hanya menjadi seorang Kristen saja, tetapi menjadi pribadi yang siap dibentuk dan dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Inilah hal yang kedua yang kita belajar. Panggilan Allah untuk membawa kita untuk mengerti otoritas Allah, tunduk kepada kedaulatan Allah untuk melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita. Dan kita melihat apakah kehendak Allah. Di dalam ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kehendak Allah adalah untuk kita pergi. Keluar daripada zona nyaman kita. Keluar daripada kenikmatan dunia ini. Keluar daripada kenyamanan yang telah Tuhan berkati Anda. Keluar. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Pergilah, jadikanlah murid. Ingat,
murid Kristus, bukan murid Anda. Kita disuruh pergi untuk melakukan sebuah visi dan misi yang luar biasa. Sebuah amanat agung untuk menjadikan murid. Dan itu tidak mudah. Sebuah panggilan yang tidak bisa dijawab oleh semua orang. Tetapi ini yang Tuhan kehendaki. Bahwa semua orang Kristen, semua orang yang percaya, semua murid Kristus harus pergi menjadikan murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berapa murid yang telah engkau jadikan sepanjang engkau menjadi orang Kristen? Pertanyaan ini yang perlu kita tanyakan dalam pribadi kita. Bukan berapa banyak berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kamu sepanjang engkau percaya Dia. Tetapi seberapa banyak jiwa yang telah engkau bawa untuk Kristus. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka sulit untuk kita melakukan kehendak Allah. Karena ketika kita ingin pergi, kecenderungan kita pergi untuk menikmati. Kita pergi untuk melancong, bukan untuk bermisi. Kita pergi untuk cari makan di situ. Tapi kalau Tarakan kan banyak yang pergi Tarakan mau cari makan, banyak ketam di situ. Banyak udang di situ. Banyak sambal-sambal yang enak di situ. Tetapi satu hal yang paling penting, katakan sama teman kiri kanan Anda, banyak jiwa yang terhilang di sana. Di Nunukan, di Semenggaris, di Sebakis, di Tanjung Selor, di Malinau, Sekalayan Kataka, di Tambalang, banyak jiwa yang belum mengenal Yesus. Adakah itu yang kita kerjakan? Yesus datang, Dia berkata bahwa aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Dan sama dengan kita ketika kita dipanggil Tuhan, kita tunduk kepada otoritas Allah untuk melakukan kehendak Allah. Dan percayalah bahwa janji Tuhan bilang apa? Dia akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini saya tidak mau banyak berbincang soal biblikal atau alkitabiah. Tetapi saya ingin lebih berfokus kepada praktikal. Bagaimana kita bisa menjawab panggilan ini? Dalam pelayanan di Kaltara, kita bersyukur gereja di Kaltara bertumbuh begitu pesat. Itu semua karena mereka yang rela untuk pergi diutus dalam pelayanan misi, mereka yang rela memberi untuk mendukung pelayanan misi. Tahun 2000 pelayanan misi Kaltara dimulai di Tarakan. Dan 2002 di Nunukan. Melalui dua gereja ini, kita melihat sepanjang 20 tahun bertumbuh begitu pesat. Di Tarakan telah ada 2 gereja. Di Nunukan telah memulai pelayanan di tahun 2005 kalau tidak silap, di pelayanan di Semenggaris. 2015 kita memulai pelayanan di Sebakis dan juga di waktu yang sama di Samarinda. Walaupun Samarinda telah kita berikan kita serahkan kembali kepada Gereja Anglikan Indonesia Pusat. Kita melihat di dalam 20 tahun ada 5 gereja yang telah berdiri di Kaltara. Itu semua bukan karena kami. Itu karena Tuhan yang memanggil dan ada pribadi yang rela dipanggil, yang rela menjawab panggilan Tuhan untuk pergi, untuk melakukan misi, dan juga mereka yang terpanggil untuk memberi dukungan dalam pelayanan misi. Dan kami juga dalam pelayanan misi, kami sebagai orang-orang yang melayani di ladang misi, kami juga bukan orang-orang yang hanya menunggu engkau datang. Kami juga bermisi. Di tahun lalu kami memulai pelayanan misi dengan 3 pelayanan pusat jangkauan yang baru, yaitu di Tanjung Selor, di Malinau, dan juga di Sekalayan Taka. Karena kita melihat banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Dalam pelayanan ini tidak mudah. Kita harus pergi merintis, kita masuk ke kampung, kita bahkan sampai ke hutan. Kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Banyak jiwa-jiwa yang haus. Dan atas seizin Tuhan,
insya Allah tahun depan kita ingin memulai pelayanan di Tambalang. Walaupun sudah mulai, kita ingin memulai secara setiap minggu di Tambalang. Tambalang itu di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Tidak ada signal, tidak ada listrik, dan tidak ada tandas. Tapi ada orang di situ. Secara pribadi, saya sudah sampai di situ. Dan melihat sendiri bagaimana kerinduan jemaat. Mereka bahkan memberikan Reven, ini 1 hektar tanah pakai untuk bangun gereja, kami rindu ada gereja di situ. Sampai hari ini kami tidak berani untuk memberikan janji. Kami hanya bisa bilang ya setiap 2 minggu sekali kami datang untuk pelayanan sel. Ya, untuk ibadah kami belum bisa. Karena apa? Kami masih kurang orang. Kami hanya ada 3 padri, 1 pastor. Hanya bisa menjaga 4 kawasan. Di waktu yang sama, kami bukan Naruto. Kalau kami Naruto, senang saja tuh. Nggak payah kami ke sini, biar kami bawa semua. Kita ada 5 gereja, 3 jangkauan, 1 yang akan datang. Total 9 pelayanan. Minimal kita perlu 9 orang. Dan kita kekurangan jiwa yang siap dan rela untuk diutus pergi dalam pelayanan ini. Dan ketika kita pergi, kita harus siap. Pelayanan misi itu bukan untuk kepuasan diri. Pelayanan misi bukan untuk kesenangan diri. Tetapi kita siap kapanpun, dimanapun. Ketika saya sampai di Tambalang bersama dengan Reverend Ferdinand dan tim, kami naik motor berdua. Perjalanan dari Semenggaris sekitar 4 jam lebih, ya, sempat jatuh dari motor, sampai ke sana, disitulah saya melihat bagaimana jiwa-jiwa ini begitu haus dengan Tuhan. Kami ke sana tidak tanpa dengan harapan, tetapi kami melihat bahwa mereka penuh dengan harapan. Kita buat ibadah di sana malam itu. Dan mereka mempersiapkan tempat untuk kami tinggal, hanya sebuah pondok. Dan saya masih ingat, saya hanya kebagian tempat tidur 1 papan di depan rumah. Dan saya tidur di situ. Sampai jemaat itu bilang, Reven, itu tempat tidak akan pernah dibongkar karena Reven sudah pernah tidur di situ. Saya bilang, tunggu, saya pergi, saya bongkar sendiri. Artinya saya ingin ke sana lagi untuk melihat mereka. Dan saya rindu, jemaat Tuhan, kalau engkau punya hati untuk melihat jiwa-jiwa terhilang, join dengan kami. Datang ke Nunukan. Dari Nunukan, kita akan membawa engkau keliling, melihat pelayanan di Kaltara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan melalui pelayanan misi juga. Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati gereja di Semenggaris, di mana gereja kita beribadah hanya di sebuah rumah. Tetapi kini sudah mulai terbangun sebuah gedung yang begitu megah dan begitu besar. Kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Gereja di Semenggaris, gereja Anglikan di Semenggaris adalah gereja terbesar di Kaltara. Dan gereja Anglikan terbesar se-Indonesia. Sebuah hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, muncul jauh di kebun sawit. Disitulah jiwa-jiwa yang haus. Dan kalau kau melihat di dalamnya, ya kita sedang mempersiapkan dan sudah mengatur masa, ya atas seizin Tuhan juga tanggal 19 Juni 2025, ruangan ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang siap untuk pergi melihat kemuliaan Tuhan, di mana kita akan memberkati dan mentabiskan gereja ini pada tanggal 19 Juni 2025. Dan saya dengar daripada Bishop bahwa mereka akan konvoi dari Tawau ke Semenggaris. Jangan tanya berapa lama.
Dan kalau Tuhan izinkan, saya bersama tim dari Kaltara, kami akan berdiri di perbatasan untuk menyambut Anda semua. Bersama-sama kita merayakan kemuliaan Tuhan. Kita lihat, masih kosong. Ya, kami siap menyambut kamu, tapi belum ada kursi. Ya, masih kosong. Dan saya dengar Bishop sudah membuat cabaran bahwa diperlukan 400 kursi. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu sudah ada yang merespon. Sudah terkumpul 13 kursi. Masih ada kurang 387 kursi. Berapa jumlah jemaat di sini? Ada kira-kira berapa orang di sini? 1.700. Olah, kita ambil paling sedikit lah, 500 lah ya. Tapi lebih nih. Kalau satu orang satu kursi, kau tim. Coba senggol, siapkah? Siap nggak? Siap. Saya nampak di sini ada bus. Di bulletin ada bus, ada QR code. Ya. Coba kasih buka HP kalian, scan dia. Yang siap. Betul, scan, ayo. Scan dia. Saya pun scan lah, ayo scan sama-sama scan. Siap, kita scan. Kita berikan persembahan untuk kursi. Siap? Pemberian Anda begitu penting bagi kami. Dalam pelayanan misi, kami bukan hanya kekurangan daya, bukan hanya kekurangan orang. Kami juga kurang duit. Jujur, aku orang yang paling, bukan pribadi yang suka minta-minta, tapi demi Kaltara, aku coba menjadi pribadi yang tak tahu malu. Karena itu keperluan. Bukan untuk saya, bukan untuk Reverend Martin, bukan untuk Reverend Ferdinand, bukan untuk Pastor Christina, tetapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang kehilangan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Di sini begitu nyaman. Ada aircon, kursinya pun empuk. Ada busa-busanya. LED screen. Kami di sana dapat TV pun sudah, alhamdulillah ya Tuhan, terima kasih. Kenyamanan Anda, mungkin air mata kami di sana. Siapkah engkau berbagi air mata dengan kami? Setetes air mata cukup untuk menghibur hati kami. Untuk menghibur jemaat yang di sana, yang merindukan uluran tangan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tahu Gereja St. Patrick selama ini begitu luar biasa memberi sumbangan, memberi dukungan bagi pelayanan misi di Kaltara sepanjang 20 tahun ini. Dan saya di sini berdiri mewakili gereja di Kaltara mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan kami rindu kerjasama ini diteruskan sampai kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di seluruh negara. Dan saya ingin mengajak kita untuk bergandengan tangan bersama-sama saat ini untuk belajar menjawab panggilan Tuhan. Dan satu pertanyaan yang saya ingin kita bawa pulang pada pagi hari ini adalah, adakah engkau mendengar panggilan itu? Apakah Anda mendengar panggilannya? Apakah engkau mendengar bagaimana Tuhan memanggil engkau, menyentuh hatimu? Mungkin hari ini ada yang sudah berkobar-kobar ingin ke Tarakan, ke Tanjung Selor, atau ke Malinau, atau ke Sebakis, atau Semenggaris, atau Nunukan. Jangan biarkan api itu padam. Jangan biarkan semangat itu hilang. Hari ini mungkin engkau tidak punya peluang untuk pergi ke sana. Seperti apa kata Pak Daniel, uangmu pun boleh sampai di sana duluan. Tetapi kami harapkan kehadiran engkau untuk hadir bersama-sama dengan kami. Menggunakan talenta, bakat yang kamu ada
untuk turut memberikan dukungan dalam pelayanan kami. Kami bersyukur awal tahun Praise Team, pasukan pujian telah melakukan lawatan ke Tarakan dan Nunukan. Melalui bakat mereka dalam bermusik, mereka mengajar anak-anak kami di sana bagaimana memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Memberikan sebuah dorongan, motivasi yang membuat mereka lebih rindu melayani Tuhan. Kami rindu lebih banyak orang-orang seperti itu yang datang kepada kami untuk memberikan penghiburan dan juga dorongan. Kehadiran-Mu begitu penting bagi kami. Dan kami undang kehadiran Kamu di Kaltara. Melayani bersama-sama untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar dikerjakan di sana. Keperluan-keperluan yang besar yang kami perlukan di sana. Bagaimana engkau menjawab panggilan Tuhan? Saya membaca tulisan message daripada rektor, yaitu Bishop John. Di sana menjadi sebuah cabaran yang besar. Ada 3 hal dia sampaikan bagaimana kita bisa mendukung dan menyokong dalam pelayanan misi. Menjawab panggilan ini. Yang pertama adalah doamu. Melalui doamu, menguatkan kami dan memampukan kami untuk melewati berbagai rintangan dan tantangan. Tadi lagu pujian dikatakan, walau badai menerpa. Ya. Ketarakan itu belum badai, baru ombak. Ya. Saya rasa bukan hal yang sulit untuk kita terpa. Dan saya percaya panggilan Tuhan itu akan sampai. Bukan hanya dengan doa, tetapi dengan kehadiran Anda. Secara fisikal hadir bersama-sama dengan kami untuk pelayanan misi. Kita rindu jiwa-jiwa terselamatkan. Dan yang terakhir sekali adalah melalui pemberian Anda. Pemberian Anda akan sangat membantu dalam kami mempersiapkan semua pekerjaan dan pelayanan misi yang diperlukan. Terutama di pembangunan gereja di Semenggaris. Kursi masih kosong. Masih banyak peralatan yang kosong. Dan saya rindu, jemaat Tuhan, saya ingin mencabar Anda, terkhusus siang ini. Minta izin, Reverend Samamadin, Reverend Anson. Siapkah kita memberi untuk mendukung pelayanan ini? Sebagaimana dukungan daripada Bishop John untuk mendapatkan kursi sebanyak 400 kursi. Bolehkah minggu ini kita selesaikan itu? Siapkah kita menjadi bagian daripada panggilan ini? Supaya minggu depan tidak ada lagi pengumuman kita masih perlu kursi. Cukup sampai minggu ini saja. Bolehkah? Siapkah? Kalau engkau siap, sebentar mungkin akan ada lagu respon. QR code sudah ada, atau mungkin masih ada kantong persembahan yang perlu kita jalankan lagi. Saya serahkan kepada kepemimpinan di sini untuk bagaimana memberi. Sebelum saya mencabar Anda, saya sendiri sudah dicabar. Dan saya sendiri pun memberi dalam hal ini. Terutama dari Tarakan. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Bishop. Dan saya katakan, Bishop, dari Tarakan, kami akan pikul salib untuk gereja di Semenggaris. Kami akan pikul salib dari Tarakan, dipasang di gereja sebagai bentuk dukungan kami untuk pelayanan misi. Kami bermisi, mendukung misi, dan berharap kita semua juga menjawab panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa, pekerjaan Tuhan begitu agung dan mulia. Engkau Tuhan yang telah mengutus para hamba-hamba Tuhan dan para misionaris untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan sampai hari ini ya Tuhan, panggilan itu tidak terhentikan. Panggilan itu tetap ada pada kami. Panggilan itu sampai kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami ya Tuhan, untuk menjawab panggilan ini, untuk tunduk kepada otoritas kuasa ilahi, untuk melakukan kehendak Allah dan memberi diri
untuk menjadi bagian dalam pelayanan misi. Di balik segala kenyamanan yang kami miliki saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Semua yang kami ada adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan daripada milik-Mu sendiri, kami ingin mempersembahkannya untuk-Mu, terutama untuk mendukung pelayanan misi. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.